Halo, selamat siang. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Darmaida Simanjuntak dari Prodi Administrasi Negara BP 18. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal the business model canvas. Kita langsung aja ya. Di dalam sini ada 9 kolom yang harus kita kenali untuk sebelum memulai bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke kolom-kolom ini, kita harus tulis dulu jenis produk yang akan kita buat. Di sini jenis produk yang saya pakai yaitu CMP, yang artinya Classic Mulberry Powder. Produk ini untuk menjaga daya tahan tubuh ya, yang didesain langsung oleh HWI. Nah, sebelum memulai bisnis ini, pastinya kita kepikiran kan, kepada siapa kita akan memasarkan produk ini. Itu yang dimaksud dengan consumer segment. Consumer segment ini yang disebut dengan target. Target kita itu siapa? Nah, di sini target saya ini umum, teman-teman. Tidak terbatasi. Di sini bisa orang tua, anak-anak, dan juga anak muda. Nah, setelah kita mengetahui target kita itu siapa, kita kembali ke value proposition. Bagaimana cara kita menyampaikan produk kita kepada target kita atau customer kita, yang melalui value proposition, yaitu menyampaikan kelebihan dari produk kita agar target kita bisa tahu apa guna produk kita itu. Nah, di sini kelebihan dari produk saya ini, di sini bisa mendetoks racun pada tubuh. Yang dimaksud racun ini terdapat kepada bapak-bapak atau anak-anak muda sekarang yang suka merokok. Nah, produk ini juga dapat menjaga daya tahan tubuh teman-teman. Teman-teman kan kadang biasa tuh pulang kuliah atau pulang bermain, tubuhnya tuh lemas. Nah, produk ini dapat menjadikan tubuh teman-teman itu agar terlihat segar, tidak terlalu loyo, selalu bersemangat, itu intinya. Nah, produk ini juga bisa menurunkan demam pada anak-anak dan rasanya itu enak, gak pahit. Nah, setelah kita memberitahu kelebihan dari produk kita, bagaimana cara target kita mengetahui kelebihan dari produk kita, yaitu melalui channels dan customer relationship. Nah, yang dimaksud channel ini adalah bagaimana cara mereka mengetahuinya, yaitu kita beriklan Facebook, Instagram, YouTube, dan juga story WA, agar si target kita ini bisa mengetahui kelebihan dari produk kita. Setelah kita melakukan iklan Facebook, Instagram, story WA, dan juga YouTube, bagaimana cara target kita itu bisa menghubungi kita? Bagaimana cara mereka bisa berbincang-bincang dengan kita, yaitu melalui customer relationship, ya pastinya dengan kontak via WA. Nah, setelah kita bisa kontak via WA, di sana kita bisa membangun atau menjalin hubungan agar target atau customer kita bisa terus berlangganan kepada kita. Dan kita juga bisa update produk terus. Setiap harinya kita selalu update produk. Nah, setelah mereka mengontak kita dan mengetahui kelebihan produk kita melalui channels, nah, di sini juga ada yang disebut dengan revenue stream. Apa yang kita dapatkan setelah memasarkan produk kita ini kepada target kita? Nah, yang kita dapat di sini apa? Nah, di sini setelah saya memasarkan produk, saya tuh kadang bisa mendapatkan satu hari itu 100 sampai 300 ribu. Ini masih per hari ya teman-teman, masih per hari 100 sampai 300 ribu per hari. Sedangkan per bulannya, satu bulannya itu bisa mencapai 3 sampai 5 juta teman-teman. Bayangkan saja.
Nah, di sini kita juga dapat poin trip jalan-jalan ke Jakarta. Nah, setelah kita tahu apa yang kita dapatkan dari pemasaran produk itu, kita kembali ke key activities. Apa itu? Apa kerja utama kita dari produk ini atau pemasaran produk ini? Nah, di sini kerja utama kita pastinya beriklan FB kan. Bagaimana target kita bisa tahu kelebihan dari produk kita itu, yaitu kita harus selalu posting di Instagram dan juga beriklan FB. Kita juga bisa tambahkan satu lagi, yaitu story WA, agar mereka mengetahui kelebihan dari produk kita. Nah, setelah kita beriklan Facebook, Instagram, dan story WA, ini yang harus kita utamakan. Bagaimana kalau kita beriklan FB, apa yang akan kita lakukan duluan? Tentunya kita harus punya akun Facebook, Instagram, dan juga punya WA, agar kita dapat beriklan Facebook. Nah, setelah kita sudah punya akun, kita kembali ke belakang lagi, yaitu key partners. Partner kita pasti memiliki partner kan dalam bekerja ini, dalam memulai bisnis. Di sini partner yang saya miliki itu adalah resellers dan juga mentor yang memandu saya untuk memasarkan produk ini kepada target. Bagaimana caranya? Mereka akan pandu kita dari awal sampai kita bisa. Nah, setelah kita ke key partners, kita masuk ke cost structure. Nah, di sini ini pengeluaran. Ini yang dimaksud cost structure ini adalah pengeluaran kita. Bagaimana kita akan beriklan FB atau membuat akun serta memasarkan produk kita kepada target atau customer? Tentunya kita harus punya kuota modem kan. Buat teman-teman yang sering pakai kuota modem, pasti ini wajib, dan juga pulsa internet serta voucher. Nah, ini yang paling utama kita miliki agar kita bisa beriklan Facebook dan memasarkan produk kita. Nah, ini adalah the business model canvas yang saya miliki dan yang saya ketahui. Nah, di sini ada satu lagi jenis model canvas, tapi jenisnya lain teman-teman. Nah, ini di sini jenisnya itu the value proposition canvas. Beda lagi. Ini mungkin kelihatannya sulit ya. Nah, ini kita punya yang lebih gampangnya lagi. Nah, ini teman-teman yang lebih gampangnya lagi. Mungkin teman-teman berpikir yang tadi itu sulit. Nah, saya punya satu lagi nih, yaitu value proposition canvas. Nah, di sini adalah letak value propositionnya itu, yang dimana ini adalah sisi kita. Nah, ini sisi kita, dan ini adalah sisi konsumen kita. Nah, di sini target kita tadi umum kan? Ya, umum. Tidak terbatasi ya teman-teman. Di sini di dalam value proposition canvas ini terdapat di dalam sisi customer kita. Di sini ada customer jobs, pains, dan juga gains. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui target kita itu umum, kita harus mengetahui kegiatan dari target kita. Nah, saya ambil satu-satu aja dulu ya. Di sini saya ambil untuk yang kalangan anak muda, mahasiswa.
apa kegiatan mereka? Pasti kuliah ya, kuliah atau tugas. Nah ini, nah sedangkan yang untuk ibu rumah tangga, ibu RT aja ya teman-teman, soalnya terlalu panjang. Sedangkan untuk ibu rumah tangga itu di sini kesibukannya apa, jobsnya apa? Nah di sini dia tuh ngurus rumah dan juga anak lah gitu ya, anak. Kalau untuk anak-anak pastinya dia tuh sibuk bermain ya, kesibukannya misalnya anak-anak kayak gitu ya, sibuk bermain. Sedangkan yang untuk bapak-bapak itu kesibukan mereka itu bekerja sambil merokok. Nah ini adalah kegiatan dari konsumer kita. Nah setelah kita mengetahui kegiatan mereka, apa kesedihan yang mereka miliki? Nah kesedihan dari konsumer kita itu yang pertama di sini mahasiswa. Mumpung saya sendiri mahasiswa ya, di sini kesedihannya itu apa? Pasti tugas menumpuk. Nah ini banyak tugas. Sedangkan ibu rumah tangga itu kesedihannya di sini dia itu ribet ngurus rumah, ribet banget ngurus rumah nih. Sedangkan yang buat anak-anak itu dia itu dibatasi bermain, dan juga jajan sembarangan. Nah kalau yang untuk bapak-bapak atau anak muda juga ya, anak muda yang cowoknya, ini nih kesedihannya, harga rokok naik. Nah itu juga ayah saya juga kayak gitu, harga rokok naik dia pusing, mau gimana lagi. Nah setelah kita mengetahui kesedihan dari konsumer kita juga harus tahu kesenangan dari konsumer kita apa. Di sini kita mengerti, sudah tahu tentang kegiatan kesedihan, kita juga harus mengetahui kesenangan dari konsumer kita ini. Nah kesenangan yang dari konsumer saya ini, yang pertama, mahasiswa itu senangnya apa? Ya pastinya ngumpul bareng lah ya, bareng teman. Sedangkan ibu rumah tangga kesenangannya itu main bersama anak, dan suami. Sedangkan kesenangan dari anak-anak bermain dan belanja atau jajan. Sedangkan dari bapak-bapak dia itu senangnya ngumpul sambil ngopi dan merokok.
Nah, ini dari sisi konsumer kita. Nah, sekarang dari sisi kita. Di sini tadi produk kita adalah produk CMP, yaitu Classic Mulberry Powder. Nah, ini adalah produk kita tadi ya. Nah, di sini terdapat dengan pain relievers. Nah, ibu-ibu kan sering bilang tuh, anak saya tuh tidak suka minuman yang pahit-pahit. Tenang ibu-ibu, di sini produk kita ini tidak pahit. Dia itu rasanya tidak pahit. Karena dia memiliki 2 varian rasa mint dan juga rasa original. Gitu. Nah, tapi takut anak saya itu alergi dengan obat-obatan seperti ini, itulah. Tenang ibu-ibu, di sini juga aman untuk anak-anak. Produk kita ini aman karena dari herbal alami, dan juga produk kita ini tidak terbuat dari bahan-bahan terlarang. Untuk anak-anak muda yang ngekos ya, anak-anak kuliah, produk kita ini ada harga khusus buat yang kuliah. Nah, setelah kita menyampaikan ini, kita masuk ke gain creator. Nah, yang dimaksud dengan gain creator ini kelebihan. Kita harus sampaikan kelebihan dari produk ini. Nah, dari produk ini juga teman-teman bisa ikut join. Yang dimaksud tuh join itu kan, buat yang nggak tahu ya. Tapi saya rasa anak-anak kuliah itu udah ngerti ya. Join itu teman-teman juga bisa ikut memasarkan produk ini dan bekerja sama dengan HWI dengan cara via online. Nih. Nah, setelah teman-teman join, dan sebelum join pasti mencoba dulu kan produk ini. Nah, setelah teman-teman rutin mencoba produk ini, produk kita ini akan membuat teman-teman bertahan dan gak akan berpaling. Itu istilahnya ya. Dengan kelebihan yang dimilikinya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kelebihannya badan teman-teman yang biasanya loyo, lesu, letih, setelah mengkonsumsi ini sesuai dengan yang kita sarankan, badan teman-teman itu jadi lebih segar dan bertenaga. Produk ini juga menjamin suami, buat yang punya suami ya, atau buat yang punya pacar. Nih, suami dan pacar Anda berhenti merokok. Nah, dan dia tuh, tapi ini produk ini harus sesuai aturan minumnya, nggak boleh berhenti dulu. Nah, itu adalah kelebihan dari produk yang kami miliki. Nah, sekarang kan teman-teman udah mengetahui kan. Nah, di sini ada 2 jenis model kanvas, yaitu business model kanvas dan value proposition kanvas. Nah, ini adalah
ini adalah langkah-langkah menuju kesuksesan yang harus kita ketahui. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. Sekianlah pembahasan saya tentang kanvas, bisnis kanvas. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga bermanfaat buat saya sendiri. Sekian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.